Apa itu al-qada dan apa itu al-qadar? Al-qada'u secara makna bahasa dari kata qada yaqdi, artinya selesai menunaikan atau menetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Fa idza qudiyatis salah, apabila salat sudah qudiyah. Qudiyah di situ artinya apa? Selesai. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebut kondisi selesai salat Jumat dengan kalimat qudiyatis salah. Sehingga qada dalam hal ini secara makna bahasa artinya adalah sesuatu yang qad kamula, sesuatu yang sudah selesai dilakukan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qudiyal amru bainakum. Telah ditetapkan al-amru, ketetapan di antara kalian. Artinya telah selesai diputuskan. Kemudian makna qadha yang pertama, yang kedua secara bahasa artinya adalah menetapkan. Contohnya firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga mana qadha yang kedua di sini artinya adalah hakama. Al-qadha bermakna memutuskan. Baik. Sedangkan kata al-qadar maknanya adalah menetapkan. Maknanya menetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Walid bil Mughirah, "Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar." Sesungguhnya Al-Walid berfikir dan menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia. Bagaimana mungkin dia bisa menetapkan kalimat untuk menyudutkan Al-Quran? Karena Al-Walid itu berfikir untuk menyudutkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadari." Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud dengan Lailatul Qadar bermakna Lailatul Taqdir. Baik. Berikutnya, apa perbedaan antara Al-Qadha dan Qadar? Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perbedaan antara qadha dan qadar. Sebagian ada yang mengatakan qadha adalah takdir Allah yang telah terjadi, sedangkan qadar adalah takdir Allah yang belum terjadi. Dan itu yang ma'ruf di kalangan pendapat para ulama. Pendapat kedua menyebutkan sebaliknya. Al-qadha adalah ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan al-qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ada yang memberikan keterangan al-qadha dan qadar itu sama. Prinsipnya perbedaan itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan iman terhadap masalah takdir. Artinya Anda mau mengikuti pendapat pertama, kedua maupun ketiga, semuanya berasal dari ulama Ahlussunnah dan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap masalah iman kepada takdir. Mafhum insyaallah? Baik. Artinya kalaupun saya berpendapat pertama atau berpendapat kedua, semuanya masih dalam ruang lingkup Ahlussunnah. Selanjutnya,
terkait masalah iman kepada takdir, ada beberapa catatan yang akan kita berikan. Ada beberapa catatan yang akan kita berikan. Catatan yang pertama. Baik, ini nanti mungkin kajian ini hanya cukup mencatat catatan saja, karena catatan ini sudah sangat panjang. Silahkan dicatat. Dicatat atau enggak? Atau share aja di grup? Enggak usah catat ya. Nanti dibaca sendiri-sendiri. Catat ya. Baik. Catatan yang pertama, iman kepada takdir mendapatkan porsi khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada waktu beliau iman kepada takdir mendapatkan porsi perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukun iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jibril, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Iman itu adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasulnya, dan hari akhir. 5 ini disebutkan dalam satu deret. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan iman kepada takdir, atau Nabi SAW menyebutkan iman kepada takdir, Nabi SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga di situ ada pengulangan kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Adanya pengulangan ini menunjukkan perhatian khusus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap iman kepada masalah takdir. Dipahami insyaallah? Fungsi pengulangan itu dipahami sebagai apa? Adanya perhatian khusus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takdir. Kenapa beliau memberikan perhatian khusus? Karena potensi penyimpangan terhadap iman dalam masalah takdir itu paling besar. Potensi penyimpangan manusia terhadap masalah takdir paling besar dibandingkan dengan potensi penyimpangan dalam masalah yang lain. Di masing-masing rukun iman yang 6 itu ada potensi penyimpangan. Penyimpangan dalam masalah iman kepada Allah, penyimpangan dalam masalah iman kepada para malaikat, penyimpangan dalam iman kepada kitab, termasuk juga penyimpangan iman kepada masalah takdir. Semuanya ada. Tapi potensi terbesar yang terjadi pada penyimpangan iman itu ada pada penyimpangan iman terhadap masalah takdir. Baik. Karena itulah kita bisa perhatikan pada catatan yang kedua, bahwa kelompok sesat yang pertama dalam masalah pemikiran. Kelompok sesat, kelompok menyimpang yang pertama dalam masalah pemikiran, sebabnya adalah gagal paham dalam masalah takdir. Jadi kalau kita melihat sejarah kaum muslimin, penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin itu sebabnya ada 2. Yang pertama penyimpangan Bismillah. Yang pertama penyimpangan karena latar belakang politik. Ini baterainya perlu diganti nggak? Sudah diganti, baik. Yang pertama penyimpangan karena latar belakang politik. Contoh kelompok yang menyimpang karena latar belakang politik adalah Khawarij dan Syiah. Khawarij menyimpang karena latar belakang politik, Syiah juga menyimpang karena latar belakang politik.
Cek, cek. Ini lebih lembut ya. Lebih enak ini, Pak. Baik. Pindah, Mas. Yang pertama, penyimpangan karena latar belakang politik. Contohnya apa tadi, Pak? Syiah. Terus apa lagi? Khawarij. Pertama kali kelompok sesat karena penyimpangan dalam masalah politik. Siapa itu? Khawarij. Khawarij sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan titik sengketa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain. Kemudian itu melatar belakangi munculnya Khawarij. Karena mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang mendukung mereka berdua. Dan kalau kita lihat ya, Khawarij itu disebut Khawarij karena satu alasan yang paling utama, yaitu takfirul muslim bighairi musawwigin syar'i. Mengkafirkan muslim bukan karena sebab yang dibenarkan oleh syariat. Mengkafirkan seorang muslim bukan karena sebab yang dibenarkan oleh syariat. Takfirul muslim bighairi musawwigin syar'i. Bukan sebatas karena masalah pemberontakan. Maka seperti yang kita lihat ketika terjadi ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, Muawiyah tidak disebut Khawarij. Ketika terjadi ketegangan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, ada Abdullah bin Zubair. Bismillah. Di sana ada Abdullah bin Zubair, ada Tolha bin Ubaidillah. Mereka tidak disebut Khawarij. Kenapa kok tidak disebut Khawarij? Karena mereka tidak punya latar belakang speser pun dalam peristiwa peperangan itu disebabkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Beda dengan kelompok yang berada di Nahrawan, yang di situ tidak ada satupun anggotanya dari kalangan sahabat, yang didakwai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Latar belakang kenapa mereka menyerang Ali, sebabnya adalah karena mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau ada istilah semua yang memberontak itu Khawarij, ini kurang tepat ya. Batasan ini kurang tepat. Meskipun pemberontakan itu dilarang dalam Islam, tapi menggunakan itu sebagai standar utama bahwa memberontak adalah Khawarij, ini nggak benar. Dan memang pemberontakan salah satu sifatnya Khawarij. Ada ungkapan Khawarij merah jambu atau apa, yang sempat jadi perbincangan di kalangan para asatidzah, yaitu jadi kalimat yang sensitif. Cuman kadang ada yang kebablasan, sehingga hanya sebatas misalnya mengkritik pemerintah sudah disebut sebagai Khawarij. Padahal hal yang umum para ulama di masa silam itu menyampaikan kritikan kepada pemerintah, bahkan kadang di depan banyak orang. Ya, meskipun pendapat yang lebih benar sesuai dengan apa yang dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau memberikan masukan kepada pemerintah, falyakhlu ma'ahu, maka jangan di tempat umum tapi berdoa, digandeng tangannya, terus dinasihati dengan baik, bukan dengan cara disampaikan di depan umum. Baik, sebelumnya silahkan merapat ya. Boleh, silahkan merapat Pak. Semakin ke depan aroma ikan goreng makin kuat Pak, insyaallah. Silakan merapat Mas, merapat Mas. Monggo maju ke depan. Makanya fokus saya agak terganggu asalnya. Dapurnya sebelah situ kan? Iya. Masya Allah. Karena yang semakin dekat semakin cepat untuk mendapatkan bagian. Masya Allah. Ini selengut itu baunya. Silakan merapat Mas. Ini masih ada yang kosong nih. Pak karena Beni, yang belakang masih Pak banyak. Beni maju Pak Beni. Nah, silakan. Nah, monggo ke depan lagi. Yang datang awal bisa lebih depan,
Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, kita kembali ke sini. Jadi penyimpangan karena masalah politik pertama kali terjadi pada Khawarij. Penyimpangan karena latar belakang pemikiran pertama kali terjadi pada siapa? Qadariyah. Dan Qadariyah sudah ada di zaman Ibnu Umar, sudah ada di zaman Anas bin Malik dan beberapa sahabat junior. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Dia Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Meninggal tahun 80 Hijriah. Masih sangat dekat dengan masanya sahabat. Dia menyebarkan sebuah pemahaman di daerah Irak bahwa al-amru unufun. Kejadian itu sifatnya terjadi dengan sendirinya. Unuf. Unuf itu artinya tanpa pencipta. Ya, bahasa kita ya seperti teori evolusi. Sehingga ini nabrak ini, kemudian ini putar-putar jadi ini dan seterusnya. Dan prinsip itu sampai sekarang masih menjadi kurikulum yang diajarkan di dunia pendidikan di tengah kaum muslimin. Maka kita jumpai ada istilah teori Big Bang, ada teori nebula, ada teori Darwin, dan seterusnya. Itu adalah pelestarian dari prinsip Qadariyah yang dimiliki oleh Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Dan jelas ini tidak benar. Yang benar adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Prosesnya Allah jelaskan di surat Ad-Dukhan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sebutkan di surat Ad-Dukhan. Karena dalam teori nebula atau teori Big Bang itu memakan waktu yang lama. Sekian ribu tahun berputar, kemudian memadat jadilah matahari. Sekian ribu tahun dia berpilih, lalu jadilah planet-planet. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam berapa lama? Dalam masa 6 hari. Fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Baik. Selanjutnya, nah dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kalau kelompok sesat pertama karena masalah pemikiran adalah Qadariyah, berarti apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW pertama kali muncul sebagaimana dalam isyarat beliau di iman kepada masalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, disendirikan oleh Nabi SAW. Berikutnya catatan yang ketiga. Kelompok yang menyimpang karena gagal. Kelompok menyimpang karena gagal paham dalam masalah takdir ada 2. Kelompok menyimpang karena gagal paham dalam masalah takdir ada 2. Yang pertama Qadariyah, yang kedua lawannya Jabariyah. Pertama Qadariyah, yang kedua lawannya Jabariyah. Dan 2 aroma ini turun sampai zaman saat ini. 2 aroma Qadariyah dan aroma Jabariyah itu ada sampai zaman sekarang. Baik. Qadariyah punya anggapan bahwa perbuatan makhluk tidak diciptakan oleh Allah. Sehingga mereka menolak takdir. Mereka menolak keberadaan takdir Allah. Itu prinsipnya Qadariyah. Makhluk berbuat, itu yang murni perbuatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak punya peran sama sekali di sana. Dan Qadariyah itu bertingkat. Tingkatan ketatannya ada yang sampai dikafirkan oleh Ibnu Umar karena dia punya keyakinan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Sehingga besok akan ada apa Allah nggak tahu. Allah baru tahu setelah terjadi. Dan keyakinan ini dimiliki oleh Ghulatul Qadariyah. Qadariyah ekstrim, gulat Qadariyah ekstrim yang ada di masa silam, yang dikafirkan oleh Ibnu Umar, seperti Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang tadi kita sampaikan.
Dan ada qadariyah yang lebih ringan dari itu. Namun semuanya sepakat bahwa perbuatan makhluk itu tidak diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, sebutan untuk qadariyah adalah majusi umat Islam. Sebutan untuk qadariyah apa, Pak? Majusi umat Islam. Ada ungkapan yang mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa disebut majusi? Sebagaimana kaum majusi. Kaum majusi dia punya dua Tuhan. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Itulah agama Zoroaster, Zarathustra. Agama ini ada di Persia masa silam. Dan kenapa Qadariyah disebut demikian? Karena mereka menetapkan dua pencipta terhadap perbuatan, Allah dan hamba itu sendiri. Makanya mereka disebut sebagai majusi umat ini. Paham jamaah? Baik. Kelompok yang kedua adalah Jabariyah. Mereka menganggap bahwa makhluk itu tidak punya kehendak sama sekali. Maka makhluk bergerak ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Sehingga apapun yang dilakukan oleh makhluk, apapun yang dilakukan oleh makhluk, makhluk tidak punya kehendak. Dan sebenarnya kelompok ini lebih dominan menggunakan takdir untuk alasan sebagai pembenar dalam masalah, alasan pembenar untuk membela maksiat. Bibitnya memang sudah ada sejak masa silam, tapi menjadi sekte yang pemikirannya khusus seperti ini muncul belakangan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang dia maling, lalu ketangkap. Kemudian oleh Umar mau diapain, Pak? Dipotong tangannya. Orang ini mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, ma saraktu illa biqadarillah." Wahai Amirul Mukminin, aku tidaklah mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka jawab Umar, "Wa ma qata'tu yadaka illa biqadarillah." Dan aku juga tidak memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah. Masya Allah. Karena tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, cara mendebat masing-masing cukup mudah. Untuk mendebat Qadariyah, Imam Syafi'i memberikan kata kunci. Jadilul Qadariyah bil ilmi. Jadilu al-Qadariyah bil ilmi. Debatlah Qadariyah dengan ilmu. Maksud dengan ilmu itu adalah dengan keyakinan bahwa Allah mengetahui masa depan. Fa in ittafaqu khusimu. Apabila mereka mengakui kalau Allah mengetahui masa depan, mereka kalah dalam debat ini. Wa in ankaru kufiru. Tapi kalau mereka mengingkari, mereka dikafirkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau kamu debat dengan Qadariyah, tanya kepada mereka, apakah Allah tahu besok terjadi apa? Kalau mereka mengatakan Allah tahu, berarti itu membantah akidah mereka. Kalau Allah tahu, berarti kan semua berada dalam kuasa Allah, tidak mungkin keluar dari apa yang Allah ketahui. Allah tahu Bapak besok pasti akan jalan kaki misalnya, atau Bapak akan jatuh. Tapi Bapak tahan diri. Karena kehendak makhluk itu di luar kehendak Allah, Anda tahan. Jangan sampai saya jatuh. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin. Karena berarti pengetahuan Allah meleset jadinya. Pengetahuan jadi meleset. Misalnya Allah tahu Bapak besok akan ke Solo. Baik, saya akan coba untuk membuat pengetahuan Allah meleset. Sehingga besok saya mau ke Purworejo. Melawan arah. Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Sehingga kehendak makhluk tidak mungkin keluar dari pengetahuan Allah, dan oleh karena itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Maka kalau Qadariyah didebat pakai ilmu, yang dimaksud pakai ilmu tadi apa?
Tanamkan keyakinan Allah Maha mengetahui. Khusimu, mereka kalah debat. Wa in angkaru, tapi kalau mereka mengingkari, Allah tahu nggak besok terjadi apa? Nggak tahu. Kufiru, maka mereka dikafirkan. Karena berarti mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas 11? Jelas? Wes mikir makanan durung? Hah? Fokus ya, Masya Allah. Ini godaannya kuat sekali ini, Masya Allah. Kalau di masjid kan bisa lebih fokus ya. Baik, ini catatannya masih banyak loh Pak. Baru sampai 3 ya. Sedangkan untuk bantah Jabariyah, maka cukup gampang. Kalau mereka dizolimi gak terima, sampaikan kepada mereka, aku memukul kamu dengan takdir Allah. Misalnya kita ngantemi Qadariyah, mengantemi Jabariyah. Ada orang punya akidah Jabariyah, langsung diantem, puk. Nah, dia kan balas. Oh, jangan balas Pak, saya mukul itu dengan takdir Allah. Bapak nggak boleh balas. Kalau mau protes, protes kepada Allah. Nggak terima pasti dia kan. Sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan balasan kalau dia meyakini semua perbuatan hamba manusia tidak punya pilihan. Orang tidak akan bisa mendapatkan balasan kalau diyakini semua perbuatan hamba manusia tidak punya pilihan. Paham di sini? Dan itulah bantahan untuk Jabariyah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Saya mau bicara aroma tentang Qadariyah dan Jabariyah, tapi sedikit sensitif. Karena menyebut nama sekte ya. Musuh utamanya Asy'ari itu siapa? Mu'tazilah. Dan dari dulu sampai sekarang musuh bebuyutan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Makanya sampai Pak Harun Nasution, Bapak Mu'tazilah Indonesia, dia kan yang membawa paham Mu'tazilah ke Indonesia dan yang mengembangkan paham itu di Indonesia. Pernah punya pernyataan, sepanjang orang itu masih berpegang dengan Sufisme dan Asy'ari, tidak akan pernah berkembang logikanya. Karena Asy'ari dan Mu'tazilah ini dari dulu sampai sekarang bermusuhan, bertolak belakang. Karena itulah Abul Hasan Al-Asy'ari dalam banyak karyanya seperti Al-Luma' fil Raddi ala Ahli Zaygh, itu bantahan untuk Mu'tazilah, karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tayyib. Jadi Mu'tazilah itu dalam paham masalah takdir mengikuti Qadariyah, di mana makhluk ketika berbuat yang baik itu dari Allah, yang buruk bukan dari Allah. Dia mengikuti Qadariyah. Sebaliknya Asy'ari, mereka menafikan hikmah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa untuk melakukan apapun meskipun bertolak belakang dengan hikmah. Sehingga andaikan Allah takdirkan seorang nabi itu berzina, Allah tetap Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Masa seorang nabi berzina? Karena dinafikan hikmah. Artinya perbuatan Allah itu jangan tanya hikmahnya, nggak ada hikmah Allah. Sebab hikmah itu bagian dari af'al dzatiyah, perbuatan Allah yang sifatnya kembali kepada kehendak Allah, af'al, sifat af'aliyah, yang itu diingkari oleh Asy'ari. Agak rumit ya. Makanya kalau belajar akidah melalui jalur selain Ahlussunnah repot Pak, rumit ya. Udah, kita lupakan saja ya. Baik, kita beralih ke yang gampang-gampang saja. Catatan berikutnya. Yang keberapa? 45? Yang benar 4 ya. Baik, memastikan. Pokoknya yang parek-parek dewe biasanya serius ini. Catatan yang keempat. Sehebat apapun perdebatan manusia dalam masalah takdir,
tidak akan mengubah takdir. Sepakat nggak, Pak? Maka sehingga misalnya ada orang yang menulis disertasi dalam masalah takdir sampai jadi disertasi yang tebal. Wow. Apakah kemudian kehendak Allah mengikuti hasil disertasi ini? Tidak. Sehingga meskipun manusia itu debat dalam masalah takdir, Qadariyah bilang A, Jabariyah bilang B, lalu debat sampai panas, debat kamu itu tidak akan mengubah takdir. Karena perbuatan Allah tidak bergantung kepada siapa yang menang dari debat. Sapa di antara kowe sing menang, aku melu awakmu. Subhanallah, Maha suci Allah dari kondisi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuai dengan apa saja yang Dia kehendaki. Ma kana lahumul khiyarah. Manusia nggak punya pilihan. Sehingga mau debat A, mau debat B, sak panas-panase, siapapun yang menang sama sekali tidak akan mengubah takdir. Paham insyaallah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Manusia tidak punya kehendak. Tidaklah kalian menghendaki. Saya ulang ya. Tidaklah kalian menghendaki kecuali di sana ada kehendak Allah, Rabbul alamin. Sehingga semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ganti lagi. Bismillah. Catatan yang kelima. Lalu apa fungsi membahas masalah takdir? Kalau tadi kita membahas takdir itu sama sekali tidak mengubah takdir. Jenengan bahas takdir itu sama sekali tidak mengubah takdir. Betul nggak? Baik. Fungsi membahas takdir terus apa, Pak? Fungsi membahas takdir adalah mengenali perbuatan Allah terhadap makhluknya agar makhluk itu tidak terlalu bangga dengan prestasi yang dia punya dan tidak merasa seolah-olah sudah hilang semua disebabkan karena musibah yang dia derita. Saya ulang, fungsi membahas takdir apa, Pak? Agar hamba mengenal perbuatan Allah terhadap makhluknya, sehingga orang tidak terlalu bangga terhadap prestasi yang dia punya. Sebaliknya, tidak merasa sudah hilang semua harapan ketika dia mendapatkan musibah yang dia derita. Itulah fungsi pembahasan takdir. Fungsi ini Allah sebutkan di surat Al-Hadid. Coba dibuka mushafnya, surat Al-Hadid, mulai ayat 20. Surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan penjelasan apa sih manfaat ketika orang itu memahami masalah takdir. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran